Oke, teman-teman, kembali lagi di Building Mindset. Pada pertemuan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, teman-teman. Kita kedatangan, siapa namanya, Bro? Bagus. Bagus, guys. Namanya juga udah bagus, guys. Di konten kali ini, kita akan membahas seputar bertanya-tanya ya, gimana konsep yang selalu ditanamkan dalam pola pikirnya Bagus gitu. Gus, kalau menurut Bagus, untuk mengembangkan potensi diri itu kayak gimana sebenarnya, Gus? Baru pagi-paginya pertanyaannya sudah berat gitu ya kan. Tapi tenang nanya demi viewers mindset building gitu kan, Ya, building mindset mindset. building itu gimana, Cina, Gus? Sebetulnya banyak hal gitu ya untuk menyempurnakan diri gitu. Hmm, Terutama dalam fase transisi peralihan antara remaja menuju dewasa gitu Kang Arul. benar benar Gitu benar. kan. Kadang nih banyaknya orang atau fase remaja gitu merasa bahwa dirinya itu tidak berguna dalam hidup, bener nggak kan? Kenapa Cina bisa nggak berguna gitu? Nah karena mereka itu kadang tidak mempunyai konsep yang namanya mencintai diri sendiri. Oh, gitu. Nah gitu. Nih ada tolak ukur kalau misalkan kita mencintai diri itu ada tolak ukurnya. Yang pertama tuh ketika kita sudah tidak bisa, ketika kita sudah tidak menyesali masa lalu, Hmm, kemudian ketika kita sudah tidak merisaukan masa depan hmm. dan fokus untuk menikmati masa kini. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka artinya dia sudah bisa mencintai diri sendiri gitu kan. Nah, Oh, kadang nih remaja-remaja zaman sekarang nih ya, mereka tuh kadang suka mikir, coba kalau dulu saya kayak gini, coba kalau dulu waktu SMA saya harus seperti ini, mungkin bisa sebagus sekarang. Nah, gitu kan ya. oh gitu. Kadang menyesali itu lah. Itulah salah satu faktor yang membuat dirinya itu susah berkembang kan. Oh, susah Kayak gitu. berkembang ya. Berarti intinya mungkin mereka tuh tidak melihat ke depan mungkin ya, Gitu dan kan. tidak juga memanfaatkan situasi pada hari ini tuh seperti apa gitu Nah, maksudnya. benar-benar kan. Karena kan pembangunan yang sesungguhnya itu adalah pada saat hari ini gitu. Betul kan. Bukan kita yang sudah lalu kan berlalu gitu ya. Betul Masa kan. depan kan dibentuk mungkin dari kita hari ini. Apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan mungkin ya. Betul Kebiasaan betul kan. apa yang akan membentuk masa depan kita seperti apa. Seperti Betul itu banget Bang. kan. Mm-mm. Iya, seperti itu Kang. Jadi remaja sekarang tuh terlalu tergesa-gesa ibaratnya ya Kang ya. Padahal Hmm, dalam video-video Kang nih, kalau kita tuh harus sadis kan, benar kan? Harus sabar dan disiplin. disiplin, betul. Hmm. Kadang remaja-remaja sekarang tuh tergesa-gesa gitu, nggak mau sabar, pengennya secara instan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu putus asa Kang dalam Hmm. hidupnya, bener kan? Kalau Bang Bagus biasanya kesehariannya ngapain nih habit setiap hari? Kalau saya sendiri karena memang saya seorang seniman ya Kang di bidang Oh, musik gitu. Setiap hari saya selalu melakukan kegiatan rutinan seperti membuat lagu Kang. Setiap hari harus ada gitu, minimal dalam sehari harus ada satu kali saya membuat lagu. oh, target gitu Ya, ya. betul. Karena bagi saya membuat lagu itu udah seperti bernapas gitu Oh, Kang. seperti bernapas. Udah jadi Sudah habit bagian dari jiwa gitu ya. betul Kang. Hmm. Karena kan memang ya setiap orang beda-beda gitu. Tapi kalau bagi saya mengabadikan momen lewat musik itu hal yang paling indah Oh, gitu. benar benar benar. Hmm, Setuju sih Bang Bana. gitu. Karena salah satunya musik juga bisa membawa kita tenang gitu ya. Betul sekali Membawa Kang. kita damai, Hmm, selalu mengikuti suasana hati gitu ya. betul Kang. Kalau untuk ke masa depan, menunjang ke depan gimana tuh kira-kira Bang? Kalau saya punya pandangan seperti ini Kang. Ya pandangannya gimana nih Nah, untuk masa depannya? ya seperti ini Kang. Kalau saya selalu menetapkan apa sih yang diinginkan dalam hidup saya gitu. Hmm, Contohnya tujuan saya hidup ya, betul, purpose ya. betul. Contohnya saya pengen ke Jepang nih kan. Hmm, Saya tetapkan bahwa saya akan ke Jepang suatu saat hmm, nanti. Tapi saya tidak akan fokus pada saya yang di Jepangnya gitu, tapi saya hmm. akan fokus di masa kini. Bagaimana Prosesnya saya ya. menyiapkan diri untuk bisa mendapatkan
saya bisa di Jepang. Jadi seperti itu. Gini lah simpelnya. Saya memutuskan tujuan hidup saya untuk menjadi seorang dosen gitu kan. Nah, saya tidak fokus pada saya jadi dosen di masa depan, tapi saya fokus bagaimana saya menyiapkan diri untuk saya menjadi dosen Oh gitu. gitu. Jadi Jadi persiapannya apa aja nih biasanya Bang? gitu. Persiapannya sebetulnya simple gitu Kang. Belajar nih. Belajar tentu, Ah, belajar, kemudian saya melakukan refleksi terhadap diri sendiri, apa sih yang kurang gitu dalam diri saya, sehingga saya belum bisa mendapatkan gelar yang namanya dosen itu, gitu. Kalau misalkan saya pengen dapat uang nih 1 miliar gitu kan ya kan, di dalam video Akang juga dijelasin. Eh, Bagaimana sih caranya saya mendapatkan uang 1 miliar kan gitu, secara proses sudah dijelasin ya sama Akang di dalam video-video gitu. Nah, kalau secara saya itu selalu menyiapkan, saya sudah siap belum menerima uang 1 miliar itu. Kalau Jadi misalkan mau belum masuk siap, ke dalam kepantasan dia. betul Kang, Apakah gitu. sudah pantas atau belum gitu ya? Betul Karena gitu kalau Kang. menurut saya pribadi nih Bang ya, kalau masalah uang gitu, kan uang itu sifatnya adalah energinya. Betul. Nah, energi itu akan datang ketika kita memang sudah mempersiapkan semuanya gitu. Itu Kang Karena poin kan saya. ketika kita sudah berusaha dengan semangat gitu ya, dengan tekun, ulet, konsisten, semuanya kita lakukan dengan semua rencana-rencana yang sudah kita lakukan gitu ya. Kita udah siap, kita udah pantas, pasti itu uang akan kita dapatkan gitu. Betul banget Sesuai Kang. dengan kebutuhan gitu, apa yang kita Ya, butuhkan, ya. apa yang kita inginkan ya, pasti akan tercapai sih. Itu asalkan kita harus terus percaya dan juga yakin gitu Betul banget. terhadap hal tersebut gitu. Karena di dunia ini tuh saya yakin nggak ada yang mustahil selagi kita menginginkan satu hal yang kita inginkan dan kita meyakininya ya, believe ya, kita yakin Betul, betul. kita pasti akan mendapatkannya seperti itu, Bang. Ya, betul Kang. Kalau pesan atau untuk anak-anak muda nih usia 20-an apa nih kira-kira, Bang? Nah, Pesannya ini mah yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda yang masih berjuang, kita juga sama ya masih berjuang betul, gitu. betul Kang. Pesannya yang mungkin bisa disampaikan kira-kira. Sebetulnya sederhana gitu ya Kang ya, banyakin merefleksikan diri lah gitu. Banyakin melihat ke dalam apa sih yang kurang dari diri kita gitu. Setuju Kemudian sih Bang, benar-benar karena kan pelajarilah gitu. karena ketika kita ingin menciptakan sebuah perubahan yang besar gitu ya, kita Betul. harus merubah dulu apa yang ada dalam diri kita gitu. Betul, betul. Jadi perubahan itu berada dalam diri kita gitu. Nah, ketika kita berhasil merubah diri kita, maka situasi yang ada di luar sana pun juga akan ikut berubah. Betul kan Betul, ya Bang ya? betul, betul. Nah, seperti itu. Jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar gitu. Betul, Berawal dari yang kecil, step by step, apa yang harus dilakukan, mungkin seperti itu betul, Bang. betul. Kan ada ya, kalau tidak salah tolong koreksi gitu kalau salah. Di dalam Al-Quran kalau tidak salah dijelaskan kan Allah itu akan merubah Suatu suatu kaum. kaum kalau kaum itu mau berubah sendiri kan. Benar-benar. Intinya kan gitu. Iya, benar. Jadi bukan Allah yang merubah, tapi sejatinya kita yang berubah maka Allah bukakan jalannya. Seperti itulah intinya. Jadi jalan-jalan itu akan selalu terbuka ketika kita pun juga mencari jalannya. Betul. Kayak gitu ya Bang ya. Terus satu lagi nih Kang nih. Gimana tuh? Hidup itu tergantung bagaimana cara kita memandang hidup itu. Setuju sih, benar-benar. Kalau kita memandang hidup itu secara indah gitu, maka yang kita dapatkan adalah semuanya tentang keindahan gitu. Benar-benar. Kalau semuanya tentang kejelekan ya Pasti kejelekan yang datang, lagi. benar-benar. Betul. Karena memang cara pandang itu benar-benar sangat luar biasa sih Bang, menurut saya. Betul. Ketika kita melihat gitu ya dengan cara pandang yang luas bahwa dunia ini itu sangat indah, bahwa dunia ini sangat menyenangkan, bahwa dunia ini sangat berkelimpahan, Betul. maka semuanya akan selalu datang kepada kita. Seperti Betul itu, sekali. Bang. Saya yakin ada satu quotes yang merubah hidup saya gitu Bang. Oke. Nah, quotesnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau Anda belum menyukai belajar, belajarlah untuk menyukainya, karena itu akan merubah hidupmu. Betul Gitu sih, Bang. sekali Kang. Itu keren banget sih konsep dari belajar, karena kita itu ibarat tanaman gitu. Betul. Belajar itu ibarat disiram. Betul. Kalau misalkan kita tidak disiram, ya lama-lama kita mati gitu ya. Nah, kalau kita terus disiram, kita terus bertumbuh, terus semakin, kalau misalkan pohon itu semakin lebat ya, Betul. semakin berbuah, wah, itulah menjadi manusia yang mulia, yang bisa bermanfaat untuk sesama. Seperti itu. Betul sekali Kang. Kalau tujuan hidup Bang Bagus gimana nih kira-kira? Tujuan yang sesungguhnya gitu, yang
benar-benar diimpikan gitu? Apa Betul. tuh kira-kira? Seperti ini Kang, saya selalu berlandasan pada kehidupan seorang nabi besar ya Kang di Islam, ada Nabi Prophet Muhammad. Muhammad ya. Betul, landasan saya mengacu pada sana. Karena memang kehidupan yang saya inginkan itu adalah kehidupan yang penuh dengan rahmatan lil alamin kan. Benar-benar rahmat, Nah, berkah, rahmat ya, barokah. betul, Benar-benar gitu. setuju sih. Nah, tujuan hidup yang paling terbesar saya tentu saya Ingin itu bermanfaat. ingin bermanfaat. Dengan Hmm, cara apa? Dengan cara membuat sekolah. Itu benar. Oh, itu ingin membuat cita-cita sekolah man paling ya. tinggi saya gitu. Karena dengan sekolah gitu kita bisa membuat generasi-generasi terbaru menjadi lebih hebat gitu. Karena kan pendidikan itu adalah landasan bagi kehidupan seorang Heeh, gitu. benar-benar. Sebagai pondasi gitu ya, Betul pendidikan sekali, itu Kak. betul sekali. Tapi kalau di zaman sekarang kan memang pendidikan itu ibaratnya pembelajaran itu banyak bisa kita dapatkan ya Betul. di sosial media atau dimanapun Hmm, gitu. Kita mau belajar pun dimanapun juga bisa gitu ya Bang ya. betul. Mau misalkan ikut formal ataupun non formal asalkan kita terus belajar dan bertumbuh. Seperti Betul, itu ya Bang. itulah ya, itu Heeh. kelebihan dari zaman sekarang ya Zaman Kang ya. sekarang keren Cuman memang sekali. ada kekurangan ya Kang kalau menurut saya. Apa tuh kira-kira? Kekurangannya memang akses informasi, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu mudah sekali ya Kang ya. Mudah, semakin cepat gitu kan. Betul, cuman kekurangannya itu adalah mentor Kang. Oh iya iya betul Mentor betul. itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau Hmm. misalkan kita tidak mempunyai mentor, maka hidup kita tuh seakan-akan susah untuk diarahkan. Susah berarah gitu. Betul. Tapi kan kalau mentor itu kan kita bisa belajar dari buku juga kan Bang. Bisa seperti itu Dari gitu. buku-buku mungkin Betul, seperti Antonio Robin atau misalkan Warren Buffett, kita kan pengen betul, bermentor. Ya mungkin dari bukunya dulu gitu kan mungkin ya betul, Bang ya. betul. Maka ya gitulah. Hidup sekarang harus banyak-banyak Mhm, cari koneksi ya Kang ya, koneksi. Karena memang benar relasi. sih kalau mentornya misalkan kita semakin dekat dengan mentor, energi pun juga Betul, itu semakin kuat Kang benar. poinnya. Sehingga kita pun untuk pertumbuhan, kemajuan pun juga bisa lebih tinggi gitu, lebih Betul cepat Kang. gitu ibaratnya Ya, mah. ya. Ibarat kita melandasi jalan tol gitu kan. Kalau misalkan jalan biasa kan macet ya, banyak yang ngantri Hmm. gitu. Nah, kalau Benar-benar. misalkan kita jalan tol kan itu melesatnya dengan cepat banget kan. Nah, Benar-benar. seperti itu mungkin kalau kita mempunyai yang namanya mentor, guys. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman semuanya yang belum punya mentor, ya sebisa mungkin cari mentor gitu yang bisa mengarahkan. Mungkin mentornya itu yang sesuai dengan hidup yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Betul, betul Nah, Kang. kayak gitu. Pokoknya mah untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan punya impian, itu nomor satu harus punya impian. Harus punya cita-cita ya, apa yang ingin dilakukan dan kebiasaan apa yang dilakukan setiap hari gitu. Kalau misalkan kita ingin menjadi orang yang terkaya ya, kita harus belajar dari orang kaya. Kalau kita ingin menjadi seniman misalkan ya, seperti Betul. Bang Bagus, belajar dari seniman gitu. Jadi kita harus belajar dari pakarnya kehidupan gitu. Semoga Betul. kita juga bisa tergolong orang-orang yang hebat gitu. Mantap Pokoknya mah sekali. supaya bisa dapat banyak berkahnya, banyak manfaatnya gitu ya. Hidup yang kalian inginkan semoga bisa terus tercapai gitu. Jangan takut untuk melangkah, lawan keraguan, hancurkan ketakutan. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Seperti itu. Betul, betul sekali Nah, Kang. gitu. Mungkin cukup sekian saja video dari kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ini adalah obrolan eh, building ya untuk membangun juga teman-teman. Karena ilmu itu bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang eh, apa itu teh Bang Bagus? Bukan tentang uang, bukan tentang Hmm, apapun itu. Ilmu itu sangat luas ya teman-teman. Apapun bisa kita cerna, bisa kita dapatkan gitu sumber informasi yang bisa bermanfaat untuk merubah hidup kita, untuk merubah pikiran kita, dan semoga kehidupan kita ke depannya bisa lebih maju dan juga berkembang ya. betul, betul Ada sekali. kata-kata lagi? Cukup lah ya Kang. Cukup sekian Ah, teman-teman, karena sekarang juga kita syuting udah jam 2:30 ya. Sangat semangat sekali untuk terus kita memberikan edukasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dahsyat, salam sukses, dan mindset building, mindset sukses. Mindset sukses. Oke.